Saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh hambanya yang ternyata adalah mentor saya juga, Bapak Pastor Ara Siahaan. Saya agak kaget, tadi saya pikir orang bule, karena rambutnya dulu yang saya kenal itu kayak sarang apa, tapi tadi beda betul. Kemuliaan Tuhan semakin terpancar dari wajah. Penting memelihara wajah. Kenapa? Dari wajah ini kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi mohon jangan lagi pakai selubung-selubung, entah selubung topeng kehidupan maupun selubung yang diberikan oleh manusia-manusia yang tidak takut Tuhan. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Paskah, perayaan di mana kita memperingati saat kita diselamatkan dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Tetapi ingat, 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu kita berasal dari Allah, kita berasal dari Bapa Yahweh, tetapi dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tanpa kita sadari, apa yang disampaikan oleh hambanya tadi adalah gereja supranatural, tetapi si jahat memainkan kekuatan supranatural juga untuk menggoncangkan iman-iman kita. Berwaspada dan berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, agar kita tahan berdiri di depan anak manusia. Saya berdiri di sini untuk mengencourage kita semua, jangan lengah. Keselamatan kita sudah peroleh dengan cuma-cuma seperti firman, dan harus kita berikan juga dengan cuma-cuma. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita menjaga keselamatan itu sampai garis akhir? Karena di waktu-waktu ke depan, dan sudah kita rasakan 3 tahun yang lalu, permainan tipu muslihat iblis sedang dimainkan di seluruh dunia. Wahyu 18 ayat 23, all nation were deceived. Bahkan semua orang kena prank dari sistem rezim dunia. Sadar atau tidak sadar, saya berdiri di depan ini, di tengah-tengah bangsa ini, saya menyatakan dan memproklamirkan, mari kita siap untuk mati syahid untuk kemuliaan namanya. Amin. Jangan alergi dengan politik, Pak Lito. Karena politik itu mempengaruhi kehidupan iman kita. Seringkali gereja mengatakan, jangan sakaitkan rohani dengan politik. Keliru, karena gereja ada karena produk politik, Pak. Karena gereja ini adalah organisasi keagamaan yang ADART-nya disahkan oleh the ruling system. Sehingga masa lalu, 3 tahun lalu, banyak gereja dalam bentuk organisasi dipaksa tutup. Betul Pak ya? Seharusnya tidak demikian. Pak Ara sudah menyampaikan tadi, saya mengklaim lagi, demonstrasikan kuasa Tuhan. Jangan jadikan gereja sebagai monumen, tetapi lakukan movement untuk memenangkan Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Selama ini kita jadikan gedung gereja ini hanya tempat monumen. Pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka. Keluarlah, utuslah ke tengah-tengah serigala. Kita sekarang sedang berhadapan dengan serigala. Mereka menyebut dirinya mark of the beast, dan tampang itu sudah nyata-nyata di hadapan kita. Jangan terlena, bersiaplah, waktunya sudah dekat. Tidak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Memang Pak Ara sampaikan tadi, dia belum akan datang. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita
untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pertanyaannya, siapkah kita untuk menjaga keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma tadi? Dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut apa? Takut kehilangan. Keselamatan itu ibarat kita sudah dapat tiket. Bukan begitu Pak? Kita sudah dapat tiket. Tapi tiket ini bisa ketelisut Pak. Harus kita bawa dan jaga baik-baik sampai kepada garis akhir. Amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama. Saya mendorong, Pak Ara bilang mari saya mendorong, mari kita lakukan gerakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mulai bangsa ini mulai dari Jakarta. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mau satupun di antara kita yang binasa. No left behind. Lihat ada film Leaving the World Behind. Itu adalah kode dari si jahat. Lihat kemarin ketika capres, semua mengatakan no left behind. Iblis mau tidak satu pun ada yang selamat. Dia memainkan lewat sistem. Itulah yang selalu disebutkan terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur karena dia ada organisasinya. Dia akan menggunakan aparat-aparat untuk memperkuat umat kita. Di sini ada adik saya, namanya Gideon. Ada Pak Gideon? Silahkan berdiri Pak Gideon. Itu adik saya. Saya sepintas dia. Ada Pak Gideon. Dan nanti kita akan berhadapan dengan mereka-mereka yang takut kehilangan kenyamanan dunia. Hanya dengan apa? Hanya dengan jarum. Iblisnya akan memasukkan racun ke dalam darah, menggunakan jarum untuk merusak gambar Allah. Baca Wahyu 18 ayat 3. Dan akan menggagalkan perkawinan anak domba. Artinya keselamatan hilang karena kita disesatkan. Oleh apa? Oleh sistem dengan menggunakan ilmu pengetahuan umum. Sehingga ketika kita menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan pengetahuan umum atau pengetahuan yang seragam, orang akan mengatakan kamu tidak benar. Padahal yang seragam itu adalah cara iblis menyeragamkan kita. Makanya sains adalah sistem control intelligent engineering. Paham itu? Education adalah engineering doctrine used at all time. Dan banyak yang dari kita tidak memahami itu. Saya mengingatkan semua. Mari kita paham. Gereja supranatural adalah you are the church. You are the church. Jadi kemanapun kita pergi, hubungan kita dengan Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Berjalanlah selalu bersama Dia. Setiap kaitan napas kita adalah kuasanya. Makanya jangan pernah tutup buka hidung kita dengan apapun itu. Saya mengencourage ini. Saya menantang kita semua. Saya tidak suka berbicara firman Tuhan hanya sekedar teori, tapi praktekkan. Kita tidak akan pernah mati kalau Tuhan belum mati. Jangan pernah takut dengan debu dan tanah. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan apa? Kita diciptakan dari debu dan tanah. Jangan jadi teori. Jadi debu dan tanah tidak akan membuat kita mati. Ya. Debu dan tanah tidak akan membuat. Kita harus praktek, bukan teori. Selama ini saya melihat semuanya teori. Tapi ketika masa krisis datang atau kita ditakut-takutin, hilang semua ilmu. Kalau ada lagi kejadian seperti permainan COVID kemarin, praktekkan, demonstrasikan, lakukan KKR setiap hari. Jangan KKR hilang pada saat itu. Justru kesempatan kita untuk mempraktekkan kuasa Tuhan pada saat orang tertakutan. Jangan pada saat orang ketakutan kita sama-sama menunjukkan ketakutan. Salah. Mempermalukan Tuhan. Ya, kita harus mencerminkan, makanya muka penting. Cermin itu selalu buka. Tetapi lihat di media sosial, banyak di antara kita, banyak di antara anak-anak muda sekarang tidak menunjukkan mukanya, tapi yang difoto adalah dadanya dan belakangnya. Luar biasa. Iblis merubah gambar Allah. Kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Jadi kita harus menjadi medianya. Bapak yang terakhir,
hati-hati melihat televisi. Karena di televisi itu adalah bagaimana si jahat menyampaikan visi-visi mereka. Makanya televisi adalah television. Mereka menyampaikan, maka banyak orang-orang berubah perilakunya. Karena ini media is the right fight. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita menangkap